Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Radio IMSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini waktu Pacific Time dan malam hari ya waktu East. Kita masih bisa mengikuti acara Keluarga Samara yang dilaksanakan oleh Radio IMSA. Dan sebelumnya saya Heri dari Vancouver, Kanada, dan pada sore hari ini saya ditemani oleh, silakan Mbak Dewi. Saya Dewi Kriman dan Ustadz Arifin. Ya. Jadi nikmat. 3 negara nih, Mas Heri. Oh iya, 3 negara nih, Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat. Spesial. Baik, sore hari ini apa Mbak Dewi temanya? Ini termasuk tema yang sangat berat nih buat emak-emak nih kayak saya. Itu cara mendidik anak supaya sholat subuh tanpa disuruh, tanpa diolor-olor, tanpa ditarik-tarik. Penting sekali nih. Ya, kalau bagi yang punya anak masih SD, SMP itu sangat terasa sekali ya. Kalau sudah dengar azan walaupun dari handphone atau dari alarm, itu kadang kita suka melihat nih anak kok masih diam aja, masih kita harus gebrak-gebrak gitu, suruh-suruh baru mereka itu pada sholat. Nah, sore hari ini insya Allah kita akan diberikan ilmu oleh Ustadz Arifin bagaimana cara anak sholat itu tidak disuruh lagi. Jadi menunjukkan hati kita gitu agar kita melihat anak kita itu sholat tanpa disuruh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Mbak Dewi kita bisa mulai. Kita serahkan kepada Ustadz Arifin. Silakan Pak Ustadz, langsung saja. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy qayyum. Lakal hamdu la ilaha illa antal ahadul fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul laka ya Allah kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita bersyukur alhamdulillah dialah Allah yang telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali kami tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salam dan selawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memasuki kajian-kajian tentang keluarga sejak beberapa bulan yang lalu, dari tahun yang lalu. Ujung-ujungnya adalah membentuk generasi muslim yang baik. Karena kita punya keturunan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ketakwaan, begitu juga kepada pasangan hidup kita dan anak keturunan kita. Inilah tugas kita semua. Masjid Al-Hikmah, saya dari Masjid Al-Hikmah dan Al-IMSA, semua yang ada di Indonesia atau di Amerika atau di Kanada, kita punya tugas membangun generasi ke depan. Salah satu temanya adalah tentang bagaimana mendidik anak kita agar dia sholat tanpa disuruh. Ini sangat amat penting sekali. Maka itu kita harus mengerti esensi daripada acara ini sehingga kita tidak mengecap
acara ini hanyalah acara-acara yang tidak membangun generasi, atau istilah orang-orang sekarang lost generation. Tidak demikian, ini karena keterbatasan ilmu. Maka itu kita intensif gerakan Islam yang ada di Amerika, di Kanada, kita bangun untuk generasi ke depan. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa mendidik diri kita, pasangan hidup kita dan anak-anak kita kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelumnya kita sudah membahas redaksi-redaksi di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fan wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Minggu yang lalu ini berkelanjutan, maka itu kita kasih tema ini membangun generasi Qur'ani. Ini bagian 1, bagian 2 dilanjutkan terus. Redaksi Al-Quran. Fabima rahmatin minallah. Hanya karena berkat rahmat Allah semata. Linta lahum. Engkau hai Muhammad berlaku lemah lembut. Menebarkan kasih sayang. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Maka kita selalu berzikir minta kepada Allah agar kita mempunyai sikap lemah lembut, bersabar kepada anak didik kita. Lanjut ayat Al-Qur'annya. Ini kemarin kita sudah bahas, walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Tapi kalau kamu bersikeras, hati kasar, maka mereka akan menjauh. Maka itu coba dilihat berapa kali kita mencium anak kita, memeluk anak kita, bahkan juga pada istri kita. Kadangkala jablay, gitu. Jarang dibelai. Menyebabkan anak itu tidak respect. Maka itu dengan rahmat Allah, dengan sikap lemah lembut inilah yang harus kita bangun. Maka redaksi Al-Quran, lau kunta, apabila Anda faddan ghalidhal qalb, bersikap keras, dengan hati yang keras, kasar, maka mereka akan menjauh. Nah, inilah nanamkan dulu. Minggu yang lalu saya sudah berikan analogi yang sangat sederhana, yaitu gelas, saya kasih air yang jernih, kemudian kalau kita marah-marah terus membangun image yang buruk, setetes hitam, lama-lama gelasnya semakin hitam. Bagaimana menghilangkan hitam ini? Kita kucurkan air yang banyak sekali, air yang jernih, sehingga dia lama-lama bersih. Maka fa'fanhum, maafkanlah mereka. Berarti kalimat maafkan, ya kita maklumi pasti setiap orang ada kesalahan. Wastaghfir lahum, ya Allah ampunilah dia ya Allah. Ampunilah anak-anakku, ampunilah istriku. Minta ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum, bermusyawarah maksud apa? Sikap kita harus sikap dialogis. Nah ini nomor 1. Ini nomor 1. Subject to teach-nya bagaimana menjalankan, mengajarkan materinya, itu nanti dulu. Materi sholat, materi ini nanti. Ini dulu, software intinya dia menjadi growth mindset. Itu nomor 1. Ketika ini terbuka, tidak fixed mindset, tidak tertutup, dia terbuka, maka mudah kita masukkan. Bagaimana hati ini terbuka, maka kita mudah masuk. Mau materi yang canggih apapun, kalau kita tidak ada pendekatan begini, kita tidak akan bisa membangun generasi. Keturunan-keturunan yang baik. Karena apa? Dia sudah fixed mindset. Harusnya open mind, growth mindset. Hati kita, pikiran kita terbuka. Bagaimana caranya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau mereka ada kesalahan, maafkan dan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah melimpahkan rahmatnya, bentuknya ampunan-ampunan. Minta kepada Allah. Jadi bukan hanya teori ilmiah, tapi juga kita mengadakan tangan kita ke langit, agar anak keturunan kita menjadi soleh. Wasyawirhum, ajak dialog. Nah sekarang adanya gadget dengan adanya HP, aktif di HP, akhirnya tidak ada dialog. Ini akhir keterputusan antara kita dengan generasi kita. Ini
tanggung jawab nomor 1 mendidik anak itu bukan para ustadz yang diundang-undang, bukan. Di ustadz di masjid, bukan. Bukan guru-guru, bukan. Gitu kan. Ini ada tulisan nyalahin ustadz-ustadz yang diundang, bukan. Yang pertama kali bertanggung jawab adalah orang tua. Dan kemarin kita sudah bahas, gitu kan. Subhanallah. Nah, inilah generasi Qur'ani yang seperti apa? Generasi yang baik. Tentu generasi yang soleh. Caranya dekat dengan mereka, harus lembut. Pertama kali lembut, kelembutan. Yang kedua, kita selalu memaafkan. Pasti manusia ada salahnya. Ya, pendekatan positif semua. Dan kemarin minggu lalu sudah kita terangkan gambaran positif dan negatif. Analoginya adalah seandainya satu kampung ataupun satu tempat atau komplek permukiman ada ambulan masuk langsung negatif. Ada polisi masuk, apalagi ada polisi lain gitu kan. Ada garis kuning itu, image-nya sudah buruk. Akhirnya kalau kita bilang polisi, ambulan, apalagi namanya, itu sudah negatif. Nah, anak kita, cara kita didik, pendekatannya selalu negatif. Sehingga anak ini susah disuruh. Dibentuk susah. Kenapa? Belum apa-apa sudah negatif. Nah, ini. Sebelum kita bicara materi sholat, belum. Cara mengajarkan sholat, belum. Bangun dulu rasa kedamaian, kenyamanan di dalam hati anak-anak kita. Bangun dulu yang positif ketika kita panggil anak kita langsung dia smiling, senang. Kita panggil anak kita dan dia senang. Tapi kalau kita panggil langsung begini, wah berarti sudah susah. Mau teori belajar kayak apapun susah. Kenapa? Anda sudah membentuk kesan yang tidak baik di dalam diri anak ini. Nah ini. Maka itu sehebat apapun yang di luar rumah kita, ataupun lingkungan seperti di Amerika atau Kanada gitu. Bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan dikit-dikit menyalahkan faktor ekstra. Ini kerangka berpikir yang salah. Yang benar adalah kita salahkan faktor internal. Jangan-jangan ada yang salah dalam pendekatan saya kepada anak saya. Jangan-jangan saya sendiri malas sholat. Jangan-jangan saya kurang cahaya dari Allah. Ya Allah berikan cahaya dalam hatiku. Kalau kita hanya 5 watt, gimana mau memancarkan cahaya yang banyak? Buat diri kita aja redup 5 watt. Kecil. Tapi kalau kita punya cahaya yang dahsyat, maka kita akan pancarkan ke anak-anak kita. Maka itu yang terpenting adalah orang tua. Pendekatannya seperti itu. Ini yang harus kita bangun. Orang tua kita. Nah, yang di Amerika, yang di Kanada, ataupun negara-negara lain lah, dimanapun berada, yang mana lingkungannya kurang kondusif, yang berbicara Islam, itu jangan takut dengan lost generation. Kita kehilangan generasi. Kenapa? Kita belajar. Dari mana mulainya? Dari kita pendidik pertama kali. Siapa? Ya orang tua lah. Gitu kan? Subhanallah. Nah, anak-anak kita dekatkan kepada agama dengan apa? Ilmu. Nah, disinilah salah satunya adalah Radio IMSA untuk membangun generasi Islam yang ada di Amerika, khususnya dari komunitas Muslim dari Indonesia. Maka tolong dipegang surat Al-Imran 159. Dipegang. Lanjutkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau anak saya harus bentuk anak saya begini. Saya harus bentuk diri saya begini. Tawakal ya Allah, aku bertawakal pada Engkau. Allah cinta kepada kita, suka. Kalau Allah cinta kepada kita, dimudahkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi software utama, bentuk dulu good image di dalam hati anak ketika kita manggil anak kita. Ketika kita suruh. Gimana caranya? Kalau selama ini orang tua, ini tadi gelas ya, yang jernih. Kita teteskan yang hitam. Pokoknya marah terus. Judgment kepada anak, begini kamu, begini gitu kan. Labeling, wah kamu dasar emang. Nah, ini menyebabkan anak ini sudah nggak suka. Ketika nggak suka, disuruh terus nggak mau dia. Disuruh sholat nggak mau, ini nggak mau. Kenapa? Karena sudah ada hitam dalam pikiran dia terhadap kita. Keluarkan yang hitam tadi kemarin ya, mungkin masih ada rekamannya Radio IMSA ya, gitu kan. Ini dibuang dulu, ini. Yang hitam ini dibuang dengan cara apa? Kucurkan. Bapak-bapak ibu yang jarang memeluk anak, memuji anak, pujilah anak Anda. Peluklah, ciumlah, gitu kan.
ajak bermain. Sehingga kedekatan kita dengan anak kita luar biasa. Kalau sudah agak dewasa, ajak ngobrol terus. Wasyawirhum fil amr. Ajak diskusi, bermusyawarah, ngobrol gitu kan. Sehingga anak itu dekat dengan kita. Jangan dibiarkan hanya menghadap HP aja gitu kan. Atau menghadap laptop aja. Coba kita bongkar dulu kebiasaan kita di dalam rumah tangga. Itu nomor 1. Kemudian berdoalah, fatawakkal 'alallah. Minta doa pada Allah. Subhanallah. Dan ini kemarin kita sudah bahas ya. Maka itu yang sangat amat penting sekali bagaimana kita bisa membangun ibadah di dalam diri kita sebagai contoh kepada anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini kemarin saya sudah bahas. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan coba dari apa-apa yang kami berikan, kebaikan-kebaikan yang kami berikan. Jadi kita makan bukan yang sekedar halal ya, tapi yang baik. Mungkin buat saya daging itu halal, sapi halal, tapi bisa jadi tidak baik, gitu kan? Bisa jadi telur itu halal buat saya, tapi kurang baik karena kesehatan saya nggak mendukung. Bisa jadi kan gitu. Maka kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang baik, tentu yang halal pasti. Ma razaqnakum washkuru. Nah ini yang harus digarisbawahi. Ibadah itu harus berdasarkan syukur. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini penting. Tolong digaris nih. Ini Al-Baqarah 172. Kata-katanya, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Saya ulangi lagi. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Barulah kita masuk materi bagaimana cara mengajarkan anak-anak beribadah. Ini penting sekali. Ini kadang-kala kegiatan yang kita lakukan berhari-hari, berbulan-bulan ya, di masjid-masjid baik yang ada di Amerika atau di Kanada. Wah, nggak bisa membangun generasi ya. Dia kagak belajar, mungkin dia tidak aktif di dalamnya. Kita ini sedang berjuang membangun generasi Islam yang luar biasa. Pagi, siang, sore bagaimana kita mengajarkan berzikir, Al-Quran, akhlak, dan seterusnya. Nah ini software ini harus dipegang oleh orang tua, mendidik langsung anaknya. Karena jalur yang dahsyat sekali adalah orang tua dengan anak. Nah di belakang saya ini, lihat. Anfusakum wa ahlikum nar. Ini redaksi Al-Quran. Jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Ini kaligrafi ini dijual. Ini belum laku. Mudah-mudahan ada yang beli ya insya Allah. Nah, jadi ini buat beasiswa anak-anak mentawai. Kita lihat, ini kewajiban kita, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Untuk menjaga keluarga kita dari api neraka butuh ilmu. Maka kita belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah. Redaksi Al-Quran Al-Baqarah 172, ibadah itu pondasinya adalah syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Kita lihat lagi, maka ini materi ini sebetulnya materi seminar ya. Waktu itu kita bikin seminar membludak, saya mikir ini gimana ya, padahal penting sekali bagaimana cara mengajarkan anak-anak sehingga dia sholat udah nggak disuruh lagi ngajarin sehingga dia udah kesadaran sendiri. Dan ini kan sulit apalagi di komunitas muslim yang ada di Amerika. Maka ini butuh kolaborasi antara yang punya ilmu dengan para orang tua, karena orang tua lebih banyak durasi interaksi dengan anaknya. Betul, masjid bikin youth program, betul. Bagaimana program anak-anak mudanya. Tetapi yang lebih dekat waktunya, lebih banyak dan lebih dekat kedekatannya dalam satu atap itu orang tuanya, gitu kan? Subhanallah, ini penting sekali, gitu kan? Jadi anak-anak ini bisa melakukan sholat tanpa disuruh. Maka kita harus belajar. Ini seminar biasanya. Yang terakhir seminar kita bikin di Gelora Bung Karno, ribuan yang datang gitu kan. Subhanallah. Yang datang saya terkaget-kaget, terharu. Itu full day dari pagi sampai sore. Nah mungkin dalam waktu yang 2 jam. Maka itu harapan saya sih, permintaan saya nih kayak misalnya kalau bisa ada bagian 1, bagian 2 gitu kan. Part 1, part 2 nanti kita lihat. Karena tidak cukup waktunya ya. Oke. Supaya kita dapat ilmunya banyak ya. Kita masuk surat Luqman, surat 31. Surat Luqman ayat 14 kemarin kita sudah bahas. Ya. Jadi Allah dan orang tua selalu gandengan.
Allah dan orang tua selalu gandengan. Dan ternyata ibadah kepada Allah itu digandeng, diikat sama-sama dengan orang tua. Wasainal insan biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita ini semua dianjurkan, diwajibkan, diperintahkan untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu kita itu sudah melahirkan begitu lelahnya, mengandung dalam keadaan bertambah lemah ya karena bertambah berat. Kemudian menyusui selama 2 tahun. Nah, setelah kita berbicara orang tua, kemudian bagaimana susah payahnya orang tua membesarkan kita, baru ada instruksi dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anishkurli wali walidayk. Ini jadi konsep pendidikan. Anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah. Bersyukurlah kepada Allah, pada aku, dan kepada kedua orang tuamu. Digandeng Allah dan orang tua. Dan kemarin kita sudah bahas bagaimana ayat-ayat Al-Quran dari ayat ke ayat menggambarkan orang tua dan Allah selalu digandeng, diikat. Anishkurli, bersyukur kepada Allah, wali walidayk. Jadi bersyukur dan ujungnya wanishkurli walidayk ilayyal masir. Ilayyal masir, hanya kepada akulah kalian akan kembali. Syukur kembali pada Allah. Jadi kalau kita gambarkan Bapak-bapak Ibu bagaimana kita bisa bersyukur dan mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting sekali. Jadi saya akan gambarkan dulu betapa dahsyatnya orang tua harus diceritakan pada anak-anak. Ini nomor 1. Dikaitkan dengan Allah karena dia lagi dekat dengan orang tua. Allah ghaib, tidak konkret, tidak kelihatan. Tapi orang tua konkret. Kira-kira dalam mendidik itu enakan yang konkret atau yang abstrak? Abstrak itu ghaib. Coba gambarkan. Waktu saya masih kelas 1 SD dulu ya, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, itu pakai bola. 1 bola tambah 1 bola berapa? 2, hitung 1, 2. 2 bola, 1, 2, tambah 2 bola, 1, 2. Digabung menjadi berapa? 2, 4 bola. Dihitung gitu kan? 4 bola tambah 4 bola. Hitung bolanya 1, 2, 3. Ini konkret. 4 tambah 4. 4 tambah 4. 4 tambah 4. 4 tambah 4. Gini. Dia harus konkret. Akhirnya pakai tangan. 2, 4, 6, 7. Nah, berarti untuk memudahkan dalam pendidikan, itu yang abstrak dikonkretkan. Yang susah dimudahkan. Yang tidak nyata, yang gaib dijadikan konkret. Maka itu redaksi Al-Quranul Karim, kita disuruh melihat langit dan bumi serta sisinya. Nah, bersyukur kepada Allah dikaitkan syukur kepada orang tua. Jadi pondasinya itu adalah syukur. Kalau saya gambarkan begini, Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan ini saya share screen, mudah-mudahan bisa di-share nih. Gambarannya seperti ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa nampak ya. Ini redaksi Al-Qur'anul Karim. Yang tadi saya terangkan adalah washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur itu adalah pondasi. Jadi kalau kita mau bersyukur pada Allah, betul-betul bersyukur, itu akan tumbuh ibadah. Jadi bersyukur dulu, washkurulillah itu pondasi, barulah beribadah. Nah, kebanyakan kesalahan kita dalam mendidik anak kita, ayo sholat, itu wajib. Dia hanya pendekatan fikih namanya. Ayo sholat, itu wajib. Kalau enggak, dosa. Pendekatan inilah yang menyebabkan kesalahan dalam pendidikan kita. Harusnya dibuka mengenalkan siapa Allah, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi kurikulum kita di Indonesia harus dibongkar. Kenapa? Pendekatannya pendekatan fikih, bukan pendekatan akidah. Sampai pun seorang mengajarkan sholat, misalnya guru masuk kelas nih, dia ngajarin sholat 1, 2, 3. Hanya pendekatan-pendekatan seremonial formalistik. Bahasa kurikulum tuh rukun Islamnya doang. Rukun iman nanti. Nanti belajar lagi, anak-anak kita belajar rukun iman, iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, iman. Selesai.
Nanti baca Quran. Enggak. Nanti setelah itu sejarah. Enggak begitu cara mengajarkan. Harus setara utuh semua. Ini metode ini bukan hanya untuk orang tua, tapi harus di sekolah-sekolah Islam. Khususnya di sekolah-sekolah dasar. Jadi kita bersyukur pada Allah, itulah pondasinya ibadah. Dari syukurlah tumbuhlah ibadah. Itu ada garis panahnya. Nah, yang tadi kita sudah bahas. Ansykurli wali walidayk ilayyal masir. Bersyukurlah kepada Allah, kepada aku, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, orang tua ini adalah sebagai gambar yang konkret. Lanjut, hanya kepada aku kembali. Jadi ada istilah syukur, ada istilah kembali. Kembali ini apa maksudnya? Ini harus dipahami, anak itu harus paham. Bahwasanya dunia itu sebentar, nanti kita tinggal. Tidak kenal tua, tidak kenal sakit. Tanamkan dalam diri anak kita. Nah, ada dua, syukur. Mensyukur pada Allah, gimana kan Allah nggak kelihatan. Masuklah kepada kalimat orang tua. Maka pada ayat pada surat Luqman 31:14 ini, lihat redaksi sebelumnya kan gitu. Diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Lihat tuh orang tua, bagaimana ibu mengandung selama 9 bulan, bagaimana ibu menyusui selama 2 tahun. Ini konkret. Kalau Anda bersyukur kepada orang tua, bagaimana yang menciptakan orang tua? Kira-kira gitu. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi gambarannya begitu. Ini penting sekali. Syukur pada Allah harus dikaitkan dengan orang tua. Kenapa orang tua dilibatkan? Karena supaya konkret. Maka ibadah, tadi ada kata-kata syukur dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini yang harus kita potret. Syukur, ingat kita akan kembali pada Allah, dunia hanya sebentar, maksudlah ibadah. Inilah redaksi Al-Quran. Baru ingat, pertama kali yang harus kita bangun apa? Bagaimana anak ini mempunyai growth mindset itu dulu. Di mana anak ini senang melihat kita. Dipanggil udah senang, itu gampang. Tapi Anda ikut kajian ini, ikut seminar apapun yang berkaitan dengan Islamic parenting, apapun namanya, itu tidak akan manfaat apabila kita dengan anak kita jauh. Teorinya banyak, bla 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 bla, nggak ada manfaatnya. Kenapa nggak ada manfaatnya? Karena anak itu sudah membangun image yang jelek. Orang tua, ibu, bapak, anak muluk. Kenapa? Karena maka itu Rasulullah mengatakan kita ini harus banyak meluk mencium anak. Mencium anak. Dan budaya Arab dulu tidak begitu. Maka para sahabat-sahabat bagaimana cara mendidik anak? Banyak meluk dan cium. Pak Ustadz, anak saya udah gede. Nggak mau dicium, nggak mau dipeluk. Oke, Anda cium cipika-cipiki dengan kening juga boleh. Ada peluk, banyak kalau peluk nggak ada, mau besar mau kecil tetap kita boleh meluk gitu kan. Dan kita katakan, kalau Anda cinta pada anak-anak, katakan I love you. Ini anak sayang, mama sayang kamu, ibu sayang kamu, bapak sayang kamu, atau papa tergantung panggilannya. Kalau panggil mama, bapak, ibu terserah. Jadi Bapak yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat orang-orang yang jauh dari anaknya, mau teori pendidikan gimana pun susah. Kenapa? Ini sudah tertutup, mau diisi apaan? Tertutup. Maka itu apalagi gelas. Kenapa tertutup? Karena ini gelas yang itu banyak hitamnya. Pendekatan kita hitam. Malah marah-marah, tambah hitam, tambah nggak suka dia. Kadangkala anak itu taat kepada kita di depan kita karena takut sama orang tua. Orang tua kemana tahu? Santai, nggak ada orang tua. Saya emang nggak usah teori pendidikan, nggak usah. Ini anak saya sholat semua. Iya di depan Anda, di belakang Anda kita tidak tahu. Oleh karena itu pondasi pertama adalah syukur. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya katakan berkali-kali, bersyukur kepada Allah itu susah. Kenapa? Karena Allah itu goib, nggak kelihatan. Bahkan kadang-kala ini pemikiran ateis, nggak pakai Tuhan, gue kagak sholat dapat duit, kasar gitu kan? Ini pernah ibu-ibu curhat ke saya, nangis. Pak Ustaz Arifin nangis. Ibu gimana mau curhat? Belum apa nangis. Anak saya. Kenapa anak ibu? Anak saya nggak mau sholat, Pak Ustaz. Udah berkali-kali saya disuruh sholat.
Tapi ada kata-kata yang sakit sekali hati saya. Takut kepada Allah, Allah marah. Apaan kata-katanya? Anak saya ngomong gini, gimana ngapain sholat? Gak ngaruh. Itu lihat, papa nggak pernah sholat. Jadi direktur utama BUMN. Gak usah sebut namanya. Kepo. Subhanallah. Bayangin ada yang kayak begitu. Ya sukses. Maka ibu itu nangis. Subhanallah. Nah ini penting sekali. Boleh nggak ketemu anak ibu kita ngobrol? Nah ini akhirnya terbuka dia. Akhirnya anaknya itu dibawa ke Tanah Suci ngobrol dengan kita. Gitu. Caranya adalah kita tuh siapa kita? Syukur itu apa? Bagaimana bersyukur pada Allah? Sementara Allah itu ghaib. Nggak kelihatan. Dimudahkan oleh Allah kita bersyukur pada orang tua kita. Subhanallah. Maka ridallah fi ridal walidain wa saftullah fi saftil walidain. Keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Ini syukur, ini penting sekali. Kita belum bicara sholat. Belum bicara sholat. Jadi kalau kita berbicara sholat lagi, kita akan melihat redaksi surat Toha, surat 20 ayat 14. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li zikri. Ini penting sekali. Ini banyak orang tidak mengerti tentang zikir. Jadi underestimate kepada zikir. Zikir itu dia underestimate banget gitu. Saya ngajar di New York ini, di Masjid Al-Hikmah. Saya ajak berzikir. Ada orang yang underestimate banget masalah zikir. Zikir. Nggak kebangun generasi. Gitu. Subhanallah, Anda tidak mengerti zikir. Nanti saya terangkan zikir. Lihat redaksi Al-Quran. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut diagungkan, yang patut dikultuskan, yang patut disucikan, yang patut dibesarkan selain aku. La ilaha illa ana. Fa'budni, maka sembahlah aku. Maksudnya mendirikanlah sholat. Fa'budni maksudnya sembahlah aku. Fa'budni, sembahlah aku. Maksudnya dirikanlah sholat. Wa aqimis shalah li dzikri. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Zikir itu diantaranya, artinya adalah ingat diantaranya. Bukan diantaranya, karena zikir itu luas artinya. Zikir itu luas. Gitu. Saya baca artikel, ada orang menulis, ngapain ngundang-undang Ustadz ngajarin zikir doang? Itu menjawabkan lost generation. Ini apa? Dia tidak ngerti zikir, gitu kan? Zikir itu bisa membangun akhlak. Salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Mengajak salat itu sama saja mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan zikir itu membangun karakter, membangun akhlak. Ya, kita pahami. An-nas a'da ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Kagak ngerti zikir, akhirnya ngomong sembarangan. Kenapa? Karena underestimate terhadap zikir. Zikir itu sholat. Bahkan dalam Al-Quran, zikir itu Al-Quran. Oh iya, arti zikir itu banyak. Nanti suatu saat saya akan tulis arti zikir itu apa sih. Nah, saya bahas di sini fokus tentang sholat saja. Yaitu sholat adalah zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Sekarang saya akan berikan ilustrasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini gambaran-gambaran saja. Oh, berarti sholat itu mengingat Allah. Ya, ini redaksi surat Toha. Ingat, 20:14. Surat 20 ayat 14. Zikir tujuannya untuk ingat Allah. Sekarang kita tidak usah bahas tentang anak kita lah. Kita bahas diri kita sendiri. Mohon maaf, jangan tersinggung. Tentu kita udah sholat, yang ada di sini sudah sholat. Pertanyaannya, apakah ketika Anda sholat itu betul-betul ingat Allah? Ini sebuah pertanyaan. Maaf banget nih. Allahu Akbar. Bau gorengan masakan nih. Bau tumis. Bau bakso nih. Di sini nggak ada Allahnya. Kalau kita cuma punya 5 watt, punya 10 watt, gimana memancarkan kepada anak kita? Jadi yang pertama kali dididik siapa? Sebelum mendidik anak kita, didik dulu diri kita. Didik dulu diri kita. Karena kita tidak punya kacamata bagaimana bersyukur itu. Karena kita tidak punya ilmu bagaimana mengingat Allah. Sehingga susah sekali.
Maka itu yang dibenahi pertama kali orang tuanya dulu. Masuk youth program, kita bikin program-program kegiatan anak-anak. Ya, penting. Gitu. Ini kadang-kala kita melupakan anak-anak kita, gitu kan? Kita hanya untuk diri kita. Harusnya kita mendapatkan ilmu dari guru-guru, langsung kita terapkan ke anak-anak kita. Caranya tadi sudah saya terangkan. Ya, harus lemah lembut. Sekarang gini deh, gini ya. Satu-satu dulu ya kita bahas. Ini sambil santai, rileks ya. Bapak-bapak ibu sambil ngopi, ngeteh gitu kan, dengerin. Kalau kita ketemu orang, terus dia minta sesuatu, kita melakukan sesuatu dari instruksi dia, kira-kira siapa orang itu? Pasti orang itu kita suka sama dia, kita respect sama dia. Kita gedek sama orang, dia minta sesuatu, Arifin tolong dong gini. Iya, orang gitu. Orang ini baik banget. Pak Arifin tolong, oke siap, kapan nih? Anytime. Jadi kita ini akan ikut kata orang kalau orang itu sudah ada kesan baik dalam pikiran kita. Nah, kesan ini yang harus kita bangun dulu dalam diri anak. Satu. Nah, baru kita nerangkan sholat. Sholat itu ingat Allah. Bagaimana kita membangun kesan di dalam pikiran kita tentang Allah. Itu. Mengingat ini seperti apa? Maka itu, zikir itu ingat Allah. Konsep zikir itu luar biasa konsep zikir itu. Ada zikir yang kita lakukan, zikir lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, itu boleh. La ilaha illallah, itu zikir lisan namanya. Itu zikir lisan. Tapi zikir diantaranya adalah sholat, mengingat Allah dalam arti dia berinteraksi dengan Allah. Nah sekarang ingat kata-kata mengingat. Kata-kata mengingat itu harus kita pahami, bapak-bapak ibu cinta Allah subhanahu. Ingat itu proses setelah apa? Gitu. Ini yang harus kita paham. Jangan sampai kita nggak mengerti konsep ingat. Ingat itu bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT adalah konsep melakukan mengingat Allah itu setelah apa? Harusnya setelah mengenal. Kalau kita nggak kenal gimana mau ingat? Sekarang saya kasih ilustrasi yang sangat amat mudah sekali buat kita semua ya. Sehingga kita tidak meraba-raba. Ini hukum alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anak bahwa alam semesta itu yang menciptakan adalah Allah itu dulu. Karena logika sederhana, tidak mungkin satupun alam semesta tanpa pencipta. Menunjukkan tidak ada Allah itu jauh lebih susah daripada menunjukkan adanya Tuhan. Maksudnya kalau kita berbicara tentang Tuhan, bicara tentang ateisme. Kebalikannya, kita mau bicara tentang gelap, bicara tentang siang, kita harus berbicara tentang malam. Anda berbicara tentang manis, bicara tentang pahit juga. Baru kita bisa mengerti. Ini namanya menilai dengan pendekatan pembanding. Ada pembanding. Angka 10 tidak bisa Anda katakan besar atau kecil. Kecuali ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, kita tidak bisa menilai. Nah, alam semesta serta sisinya ada yang mencipta, satu. Tidak ada yang mencipta, dua. Dibandingkan duanya. Yang satu ateisme, tidak percaya dengan Tuhan. Yang satu adanya Tuhan. Ajak dialog anak itu. Berangkat kalau sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, lebih mudah lagi, gampang. Karena anak-anak itu logical thinking-nya tidak setajam anak-anak yang teenager, yang belasan tahun, yang anak-anak remaja atau dewasa. Jadi nanti lihat konteksnya. Ini masih konsep umum dulu ya. Jadi saya ingatkan lagi tadi sholat apa untuk mengingat Allah, pegang dulu. Mengingat Allah, pegang dulu kata-kata itu. Jadi kalau kita tidak mengerti kalimat mengingat Allah ya sudah. Gitu. Kenapa orang itu susah disuruh sholat? Karena dia tidak kenal siapa Allah. Jadi fondasi mengingat adalah kenal itu. Saya akan gambarkan sebuah gambar ya supaya kita bisa mengerti ini Al-Quranul Karim. Supaya kita bisa membahas ayat Al-Quran ini dengan tepat pembahasannya. Jangan sampai kita salah. Baik, ini gambar. Ini pernah saya tayangkan ketika saya bahas tentang pada kajian hari Sabtu, hari Ahad. Jadi pada Sabtu Ahad kita ada kajian. Sampai sekarang belum selesai kajian Sabtu dan Ahad. Gitu. Sabtu Ahad itu, Sabtu bicara hadis, Ahadnya bicara ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah hari Ahad ini, insya Allah Bapak-Bapak Ibu, saya harap untuk ikut ya. Bukan jam 5, tapi jam 4.30. Jam 4.30 karena kita akan istighosah melihat banyaknya bencana, adanya pandemi belum selesai. Kita coba berdoa, beristighosah
Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa ikut gabung nanti hari Ahad sore hari jam 4.30 atau hari Ahad pagi waktu New York dan waktu Kanada. Ini pernah saya terangkan dan insya Allah akan saya dalami lagi. Jadi tadi sholat itu apa tadi? Mengingat Allah. Surat apa tadi? Surat Toha. Surat 20 ayat 14. Yang redaksinya innani anallah yang tadi. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, yang dibesarkan, yang disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dirikanlah salat maksudnya. Wa aqimis shalah li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Beribadah kepada Allah. Jadi salat untuk apa? Mengingat. Salat untuk apa? Untuk mengingat. Mengingat di gambar ini nomor berapa? Nomor 2. Salat di dalam rukun Islam nomor berapa? Nomor 2. Ini nggak ada 01, 02, jangan hubungi kadang-kadang orang lebay ya. Berlebihan, ini nggak ada kaitannya dengan politik. Saya hanya ingin mengingatkan bosnya, sholat itu lemah karena akarnya lemah. Karena mengingat itu ada pondasinya, ada akarnya, yaitu mengenal Allah. Maka di dalam rukun Islam nomor 1 apa? Nomor 1 adalah syahadat. Syahadat itulah mengenal Allah. Kita lompat materinya. Maka redaksi kita lihat kurikulum pendidikan kita itu fokusnya di nomor 2. Lupa nomor 1. Fokusnya di cara sholat, bagaimana sholat. Sementara nomor 1 tentang syahadat lemah. Sekarang saya akan bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam Al-Quran Karim, diterangkan nggak cara-cara detail sholat? Nggak diterangkan. Cara gerakannya apa? Tangannya bagaimana? Takbirnya seperti apa? Allahu Akbar. Ada yang begini, Allah Akbar. Boleh. Yang kagak boleh begini, nih Allah Akbar. Jadi Anda boleh begini, Allah Akbar, boleh. Anda begini, boleh Allah Akbar. Ini saya dapat, Pak Ustadz, kata Ustadz saya yang paling benar begini, Allah Akbar. Saya bilang, jangan yang paling benar. Anda boleh begini, boleh begini. Gitu kan. Jadi dibolehkan ulama, sebagian ulama. Kalau ini batal, ini salah lagi pemahaman. Gampang sekali membatalkan sholat orang lain. Maka itu butuh namanya ilmu perbandingan mazhab. Waktu saya ada tugas di New York, saya buka ilmu perbandingan mazhab. Pendapat ini begini, pendapat ini begini. Dibuka wawasan jemaahnya. Sehingga tidak fanatik pada satu golongan. Kita benar, yang lain salah. Ini kita ikut sunnah Nabi, yang lain tidak ikut sunnah Nabi. Ini yang repot. Capek kita ngurusin kayak gini kan. Nah ini tentang sholat adalah mengingat, itu nomor 2. Yang penting adalah nomor 1, mengenal Allah. Saya ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari. Coba, seandainya bapak-bapak, ibu ketemu, pernah nggak di dalam hidup Anda? Pernah nggak di dalam hidup Anda? Ketemu orang, habis itu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak? Baik. Dalam hati, ini siapa ya? Mau kemana Pak? Kesini sebentar. Habis itu kita pisah sama dia. Ini siapa tadi? Siapa ya tadi itu? Pernah nggak coba? Pernah nggak kejadian? Seandainya Anda naik lift di dalam lift. Kayak kenal nih. Dia tengah. Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Keluar lift. Itu siapa ya? Pernah nggak coba? Saya nggak tahu nih pernah apa nggak gitu kan. Saya yakin, yakinnya itu pernah. Asalkan jawabannya bukan sering. Kalau sering parah banget. Siapa? Oh, sering banget. Berarti Anda sakit kalau sering. Gitu kan. Kalau pernah manusiawi. Al-insan, mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang salah dan pasti ada lupanya. Nggak mungkin nggak lupa. Jadi, ini pernah, saya cerita diri saya lah. Di lift. Ketemu lah, ini di rumah sakit. Kabar Pak Arifin, sehat, alhamdulillah. Dia kenal saya, ingat saya nggak ingat dia. Baik Pak, pulang sampai rumah mandi, habis mandi makan. Itu siapa ya tadi? Ingat pas mau tidur. Oh itu kan Pak ini, baru ingat. Waktu itu sakit saya datang, bahkan saya datang menenangkan dia, kemudian saya berdoa mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Itu kan Bapak si Anu, baru ingat saya. Pertanyaannya kenapa ingatan saya lemah? Tadi saya katakan posisi sholat di mana? Di mengingat.
kenapa ingatan saya lemah terhadap Bapak itu? Jawabannya gampang. Karena Anda mengenal orang itu lemah. Ya betul, kalau dihitung berapa kali pertemuan, saya bisa hitung. 1 di rumahnya, kedua dikenalkan anaknya, ketiga, dan seterusnya. Paling 4 kali, saya maksimal ketemu dia 4 kali. Maka kalau mengenalnya lemah, maka mengingatnya lemah. Gitu kan? Kalau mengenalnya lemah, maka mengingatnya lemah. Nah, sekarang kita mau didik anak kita nih. Sholat. Sholat itu nomor 2 ya. Bagaimana mendidik anak kita mengingat Allah. Kenalnya juga lemah. Jangankan dia. Kita aja, orang tua aja lemah mengenal Allah. Itu sebuah pertanyaan. Ini penting sekali. Ini surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah. Asluha tsabit wa far'a fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi rabbiha. Ini kajian pada Ahad. Yaitu tentang surah Ibrahim. Dan insya Allah Ahad ini kita akan mencoba untuk berzikir, berdoa. Jadi zikiran itu jangan Anda remehkan. Gitu. Oh, ustadznya di New York cuma zikir doang, kagak membangun generasi. Ya udah, biarin aja. Gitu kan. Anas ada majahilu. Manusia itu musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Karena dia nggak ngerti, jadi musuh. Gitu kan. Jadi banyak orang nggak ngerti lah zikir. Itu doang. Gitu kan. Dia kritik aja orang. Dia sendiri kagak ngebangun generasi. Kadang-kadang ngeritik orang tidak membangun generasi. Padahal dia sendiri tidak membangun generasi. Generasi Anda puluhan tahun mana yang Anda bangun? Itu juga sebuah pertanyaan. Baik, kita melihat lagi. Jadi kekuatannya di mana? Di mengenal Allah. Itu namanya konsep syahadat. Insya Allah minggu depan, insya Allah kalau kita masih ada umur dan masih panjang, kita akan fokus di akar ini. Di akar ini. Sehingga kita bisa berdialog dengan anak, konteks dialognya adalah akar, yaitu tentang mengenal Allah. Itu dulu nomor 1. Kita bahas tentang mengenal Allah. Dan mengenal itu, mengingat itu gampang. Kalau sudah mengenalnya kuat, seandainya bapak-bapak, ibu punya kawan nih, ya. SD bareng-bareng, SMP bareng-bareng, SMA bareng-bareng. Kuliah bareng lagi, ketemu mulu gitu kan. Subhanallah. Baru Anda pisah. Yang satu kerjanya di mana, di luar negeri mungkin, yang satu masih di Indonesia mungkin. Pisah nih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ketemu. Apa kabar ini? Cepat mengingatnya. Kenapa? Karena mengenalnya kuat, maka mengingatnya pun kuat. Subhanallah. Jadi kekuatan mengenal ini yang harus kita. Kadang-kadang karena diri kita kurang mengenal Allah, soalnya entar. Ketika sholat, maka ada hadis menerangkan ada umatku yang sholat 60 tahun tidak diterima oleh Allah. 60 tahun sholatnya kagak diterima, bayangin. Ini hadis. Kenapa Ustaz? Karena di sholatnya tidak ada rasa, affection, rasa. Rukunya cepat. Sujudnya cepat. Subhanallah. Sekarang kalau kita ngeliat di masjid, kita duduk di masjid gitu ya. Lihat orang sholat. Cepat banget sholat. Apaan? Yang penting sholat. Selesai. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Giliran rukunya benar, sujudnya rusak. Giliran sujudnya benar, rukunya rusak. Enggak sempurna dan enggak tumaknina. 60 tahun kagak diterima sholatnya. Loh, kalau orang tuanya kayak begini, enggak bakal bisa mendidik anak sholat tanpa disuruh. Bahasa kasarnya, mimpi kali. Gitu kan. Enggak mungkin. Karena Anda harus nyetrum. Gitu. Nyetrum. Setruman ini. Mau didatangkan ustadz sebat apapun, sejago apapun ke masjid gitu kan. Tapi orang tuanya nggak bisa ngedidik, no. Karena pertama kali pembangunan generasi muda itu dari orang tua. Ini redaksi Al-Quran ini. Ini surat 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Ini kaligrafi yang belum terjual. Mudah-mudahan ada yang beli ya.
gitu kan. Nanti kita ganti backgroundnya, gitu kalau ada yang beli. Masih banyak. Jadi balik lagi, ini penting orang tua kita ini harus, ya Allah, aku harus mengenal Allah. Bagaimana? Nah, tentu tidak cukup waktunya. Nanti kita akan masuk ke sana, gitu kan. Tapi kita harus mengenal Allah dulu. Itu namanya konsep syahadat. Jadi nanti tema besar kita adalah samara membangun generasi Qur'ani, gitu kan. Karena keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah inilah untuk membangun generasi Qur'ani. Kajian seperti ini kan baru, jadi hanya jangan yang penting anak itu sholat, yang penting baca Quran. Kita harus punya ilmunya. Gimana orang mau ngambil Al-Quran dan membaca Al-Quran, mau baca Al-Quran. Al-Quran sekarang bayangin, gimana anak kita mau baca Quran? Lu bapak ibunya pun malas baca Quran. Yang di sana, di sini bawa semua. Kenapa Anda malas? Karena belum mengenal siapa Allah. Bagaimana cara melihat Al-Quran itu diterangkan. Bu Anda ngeliat Al-Quran pakai kacamata Al-Quran dan hadis. Kita ngeliat Al-Quran pakai kacamata Al-Quran. Ngeliat sholat pun pakai kacamata Al-Quran hadis. Kacamata inilah yang disebut dengan paradigma. Paradigma itu kalau bahasa gaulnya itu kacamata. Kalau kita pakai kacamata hitam, hitam semua. Kacamata yang merah, merah semua. Maka ini dialog-dialog seperti ini, kajian-kajian seperti ini penting sekali. Pertama kita akan melihat dulu ini kerangka yang mudah dulu ya. Maka itu yang penting adalah bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla. Pondasi nomor 1 adalah mengenal Allah. Pondasi yang kedua, setelah itu barulah tumbuh namanya sholat. Kalau kita ngobrol sama anak kita, berbicara, bicara akar dulu. Jangan ngomong, nak sholat tuh wajib, kok nggak neraka kamu, itu dosa kalau nggak. Betul sih, itu namanya pendekatan fikih. Itu tidak salah. Baca Quran, masuk surga gitu doang. Susah. Karena Quran itu ibadah. Dan ibadah itu harus berdasarkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur. Ibadah apapun, mau sedekah, mau baca Quran, itu karena Allah. Karena Allah. Nah ini yang harus kita bangun. Mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Itu adalah konsep syahadat namanya. Karena kita bicara nomor 1. Nomor 2 aja lupa. Pasti lupa. Kita tidak bicara nomor 1 langsung nomor 2 pasti lupa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak hadir ini Allah. Mikir ini. Kenapa? Karena tidak terbangun namanya mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mengenal Allah secara kognitif, tidak mengenal Allah secara afektif. Bahasa yang lain saat yang gampang. Karena mengenal Allahnya di sini, kagak mengenal Allah di sini. Nah, gitu kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda bisa menitikkan air mata karena Anda mengenal Allah di sini. Bukan di sini. Maka zikir itu penting. Ada ilmu zikir. Namanya ilmu zikir titik nol. Titik ketidakberdayaan. Ini konsep zikir. Jadi orang tuh gak ngerti zikir, underestimate aja. Datangin Ustadz ke New York, hanya zikir doang. Itu membangun lost generation. Saya bilang, apa yang lost generation? Anda belum selesai. Ini kita baru sekian bulan. Kita bangun dulu mengenal Allah. Zikirnya lama-lama akan mengasah afeksi namanya rasa. Redaksi Quran itu metodologi Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Di sini pengasahan hati. Maka itu ketika kita teori ilmiah mendidik anak, angkat tangan, ya Allah. Pancarkan cahaya Engkau dalam hati dan pikiranku. Dalam hati dan pikiran anak-anakku. Rabbana hablana min azwaj, jadikan diriku, pasangan hidupku dan keturunanku orang-orang yang bertakwa pada minta. Gitu kan. Minta terus minta. Gitu. Tapi kita juga punya ilmunya, usaha pakai ilmu. Jadi mengenal Allah dulu. Gitu. Jadi bagaimana cara mengenal Allah sehingga anak kita, enggak usah bicara anak, diri kita dulu. Diri kita betul-betul mengenal Allah, bukan di sini saja, tetapi kita rasakan di sini. Dari sini ke sini butuh ilmu. Ada minimal 3 pondasi yang harus sampai ke sini. Ini jaraknya cuma sejengkal ya. Itu sejengkal doang. Kalau Anda dari Jakarta ke New York terbang, itu berapa jauh? Bukan sejengkal, ribuan kilometer. Tidak mungkin 1 jam, 2 jam. Mungkin 24 jam sampai New York. Gitu kan. 24 jam, iya 24 jam. Sekarang saya tanya, dari sini ke sini berapa jam? Bertahun-tahun dari kecil kita sholat sampai sekarang
Mentoknya di sini doang, nggak sampai sini. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Itulah yang harus kita didik anak-anak kita. Kenapa? Mengenal Allah nanti pertama kali di sini dulu. Logical thinking yang diaktifkan. Berpikir mendalam tentang alam semesta. Baru supaya ke sini ada namanya repetition, ada namanya intensification. Jadi ada diulang-ulang. Cara pertama kali adalah habit of mind. Ya. Cara melihat sesuatu dikembalikan pada Allah. Yang kedua harus diulang secara intensif. 3 poin besar. Nah, nanti insya Allah kita akan masuk ke poin-poin ini. Ya. Jadi bagaimana baru setelah itu baru kita mengenal diri kita. Ya Allah, saya ini la haula wala quwwata illa billah. Ini kalau sekarang kan kenapa gagal? Langsung Allah. Kita tidak mengolah dengan ilmu. Saya akan kasih share ini. Ini gambaran aja supaya kita nanti ke depan kita akan bahas ini. Ini share. Mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa difoto. Jadi kita lihat gambar yang ada di sini. Gambar ada di sini mengenal Allah. Mengenal Allah baru mengingat Allah. Baru mengenal diri kita siapa. Yang sebelah kiri yang salah yang merah ini kita seakan-akan langsung Allah, ayo sholat. Kita sendiri susah gitu. Karena kita nggak memahami pondasinya apa, mukadimahnya apa. Maka ayat yang pertama kali turun bukan dirikanlah sholat. Laksanakanlah sholat, sembahlah aku. Tapi ikro itulah berpikir. Maka mulailah dari sini pendekatan kognitif. Mulai dari logical thinking kita diaktifkan. Nah, ini nanti kita akan bedah ya setelah mungkin minggu depan ya mudah-mudahan. Ini biasanya ini kan Radio Imsa dia ngasih tema kita yang ngomong gitu kan. Nah sekarang saya minta nanti kita melanjutkan tema ini karena ini belum selesai ya gitu kan. Jadi jangan sampai kita yang saya silang itu. Maka kalau kita di sini sholat kita nggak kenal kita, udah sholat masih sombong. Ini sholat apaan? Nggak keluar akhlak. Orang kayak gini susah mendidik anaknya. Ya. Kita belum masuk mendidik anak bagaimana cara yang tadi mengenal Allahnya karena kita belum masuk ke sana ya. Maka kita ini yang di sini yang silang merah, yang gambar silang merah itu bagaimana kita bisa mengenal Allah dulu. Jangan langsung Allah Akbar, bismillah. Allah Akbar, iya tahu Allah Maha Besar. Allah Maha Besar yang seperti apa gitu kan. Ini butuh ilmu. Maka balik lagi yang tadi saya sebelah kanan ini gambar sebelah kanan lihat mengenal Allah di pondasi harus kita bangun. Baru mengingat Allah. Baru mengenal siapa diri kita namanya titik nol la haula wala quwwata illa billah. Nanti saya akan terangkan ini materi ini ketika hari Sabtu dan hari Ahad. Baru nanti setengahnya dari sekitar jam 5:15 kita akan zikir terus sampai maghrib ataupun sampai jam 6 nanti ketika hari Ahad ini insya Allah yaitu istighosah kita doa. Maka itu bapak-bapak ibu-ibu sekarang kita masuk bagaimana berdialog dengan anak kita tentang mengenal Allah. Ini yang tadi saya terangkan ya. Mengenal Allah dulu, jangan sampai kita langsung mengingat karena mengingat Allah nomor 2 tadi gambarannya ya. Nah, sekarang kita lihat bapak-bapak ibu yang gampang dulu. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah kecuali di dalamnya ada unsur Allah. Saya ulangi lagi ini dikit-dikit mulai masuk materinya. Tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali di dalamnya ada unsur Allah. Maka itu istilah ayat. Ayat itu udah tanda. Sampai pun yang kita tidak lihat, yaitu udara. Di situ ada tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Ada tulisan Wahiduddin Khan. Itu bagus sekali, Masya Allah. Judulnya Wahiduddin Khan itu Islam menjawab tantangan zaman. Itu saya taruh buku itu kalau tidak salah di perpustakaan Masjid Al-Hikmah. Memang saya taruh itu. Itu buku luar biasa. Kenapa? Itu pendekatannya logik semuanya. Tentang Allah. Tentang Tuhan. Itu penting sekali. Nah, sekarang saya akan gambarkan bagaimana berdialog kepada anak kita. Mengenalkan Allah yang gampang. Semua tools, jadikan tools untuk sampai pada Allah. Jadi jembatan. Alat untuk mencapai batu loncatan untuk mencapai Allah. Semua. Jadi sebelum bicara anak, bicara diri kita dulu. Contoh gini. Wah, nah di sini ada minuman. Nah, ini contoh. Insya Allah besok-besok kita akan perdalam lagi. Di sini ada air minum. Subhanallah.
Coba Anda perhatikan ini. Nah, gitu kan. Anak Anda akan bertanya, kenapa mama begitu? Kenapa Umi begitu? Kenapa ibu begitu? Atau bapak? Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dia pasti bertanya. Masya Allah, alhamdulillah. Anda minum. Itu ekspresi itu mendidik anak kita. Kenapa sih, Pak? Ini Allah ngomong di dalam Al-Quran. Gak usah pakai ayatnya, Anda nggak hafal. Al-Faritumul ma'alladhi tashrabun sering surah Waqiah. Tapi kita pahami gitu kan. Ya Allah. Allah menyuruh kita, apakah Anda tidak berpikir, tidak melihat bagaimana kalian minum? Apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Lihat air yang kalian minum. Emang selama ini kita minum merem? Pertanyaan. Emang selama ini kita minum memejamkan air, memejamkan mata? Kan tidak. Kenapa disuruh melihat? Bukan melihat begini. Maksudnya afaritum itu apakah Anda tidak berpikir mendalam yang air yang kalian minum? Subhanallah. Jadi dari air saja kita mengenal Allah, ngobrol sama anak tentang air. Di depan kita bukan air doang, semua di depan kita adalah tanda kebesaran Allah. Termasuk komputer. Kalau komputer kan buatan manusia. Siapa yang ngasih ilmu manusia? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ngasih ilmu kepada manusia. Itulah surah Al-Alaq. Pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Baca itu bukan ABC, ini bukan itu. Berpikir mendalam. Maka itu harusnya umat Islam umat yang membaca. Akan tetapi realitanya umat Islam tidak membaca. Itu jadi masalah. Kita hanya ngikutin doang katanya. Tidak ngerti zikir, menghina zikir. Apaan itu zikir doang, ngajarin jauh-jauh sebenarnya zikir. Nggak membangun masa depan anak-anak. Jika nggak ngerti. Maka manusia akan menjadi musuh terhadap apa yang tidak mengerti. Tidak dipahami. An-nas a'da majahim. Selama Anda bodoh ya jadi musuh mulu. Maka itu kita pahami, sholat itu zikir. Zikir itu begini. Cara zikir. Masya Allah. Zikir itu mengingat Allah. Sholat itu adalah zikir. Zikir itu mengingat. Pondasinya adalah mengenal Allah. Berarti kekuatan mengingat tergantung kekuatan mengenal. Kalau mengenalnya lemah, maka mengingatnya lemah. Begitu ya. Kenapa susah konsentrasi tentang soal khusyuk? Karena tidak mengenal Allah melalui makanan, melalui minuman. Was-subha idza tanaffas. Jadi kalau kita pagi-pagi ini pagi-pagi itu kan biasa saya olahraga tuh di tempat parkiran di Masjid Al-Hikmah itu kan. Pagi-pagi gitu kan olahraga di situ. Kena cahaya matahari, ya Allah, alhamdulillah. Itu mengenal Allah. Habis itu kita mandi, kita sholat, indahnya luar biasa. Minum pun rasa serutup, Masya Allah, alhamdulillah. Lapar nih makannya. Ya Allah, nikmatnya Mas Allah di sini. Nanti saya akan gambarkan bagaimana mengenal Allah. Ini yang gampang-gampang dulu. Konkret kan? Konkret. Air konkret. Makanan konkret. Cahaya matahari konkret. Sampai Allah disuruh berpikir, ini baju siapa yang ngasih? Tidak ada hari tanpa Anda pakai baju. Tidak ada hari tanpa minum nih tadi. Tidak ada hari tanpa makan. Nanti kita lihat betapa dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah pada hari Sabtu dan Ahad saya akan fokuskan di situ. Ya. Mudah-mudahan yang ada di sini bisa mengikuti kajian hari Ahad, hari Sabtu besok, waktu Indonesia petang hari, waktu New York dan Ottawa, waktu Kanada, mungkin juga Vancouver, itu sore pagi hari. Kalau di sini sore pagi, misalnya sore. Kalau di sini sore, salah pagi. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi apapun, baru kita ngomong, lihat enggak. Orang tua kamu begini, ngomong. Orang tua kamu yang melahirkan kamu bla 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 bla. Jadi show off dong. Yes. Jadi orang tua show off jasa-jasa kepada anak, orang tua kepada anaknya. Iya, karena itu kerangkanya berpikirnya Allah supaya Allah menunjukkan inilah aku. Jadi show off untuk hal itu boleh dalam konteks itu ya. Jadi kita juga show off pada diri anak. Wahai anakku, ini dari Allah, ini dari Allah. Harus sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan kemarin minggu lalu di Radio IMSA ini saya sudah menerangkan
setan bersumpah, "Summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim." Dia akan bersumpah, sungguh aku akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka kebanyakan bersyukur. Bayangkan tidak bersyukur. Jadi inti daripada bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengingat Allah dengan mudah kalau belum mengenal Allah. Maka itu bahasa ini, bahasa kita kepada anak tergantung umur anak. Pak Ustaz, saya udah punya cucu, anak saya udah bergede-gede gitu kan, udah punya cucu, ngomongnya gimana? Justru itu mudah gitu kan. Tapi perlu diingat ini bab lain sih sebetulnya. Apa itu bab lain? Cara ngomong tuh ada ilmunya. Jangan dalam keadaan lagi marah, dalam keadaan lagi kesel, nggak bisa. Anda mengucurkan air itu harus gelasnya terbuka. Kalau lagi marah, lagi emosi itu gelas lagi tertutup, tidak mungkin Anda bisa masukkan air ke dalam gelas yang gelasnya tertutup. Maka kalau orang mendidik anak marah mulu, peluk cium. Apalagi anak-anak masih kecil, peluk cium. Nah, Bapak Ibu ini sayang sama kamu, begitu juga Allah sayang sama kamu. Ngomong gitu. Waktu saya masih kecil, anak saya menonton Dora, anak pertama. Sholat, mau kemana? Sholat. Kamu nggak sholat? Bentar. Ya, dekatan. Saya duduk. Nonton apa, nak? Dora. Duduk bareng. Nggak dimarahin. Bagus nggak Dora? Bagus, Pak. Papa sholat aja. Aku nonton dulu. Ini kisah nyata. Coba nak, kamu pejamkan matamu, merem. Kelihatan nggak Doranya? Enggak lah. Yang ngasih mata itu siapa? Begitu cara pendekatan. Konkret. Langsung. Dirasakan langsung. Bagaimana kamu gak bersyukur pada Allah kasih mata? Allah ditinggalin padahal yang ngasih adalah mata adalah Allah. Itu baru yang gampang. Anak-anak masih. Jadi tergantung bahasa kita, tergantung bahasa anak. Umur berapa, grade-nya berapa. Yang terpenting adalah jangan sampai ada kesan yang buruk dulu. Itu buang dulu kesan buruk kita. Jangan sampai kita selama ini sudah membangun terakumulasi image yang buruk sehingga susah mendidik anak gitu kan. Maksudnya ngegas mulu, dikit-dikit ngegas. Ngegas boleh, Anda marahin boleh gitu. Saya juga marahin anak, tetapi harus lebih banyak mencium dan memeluk anak itu harus lebih banyak. Nah sekarang bapak-bapak, saya udah punya cucu, didiklah cucunya gimana caranya. Coba perbanyak mencium dan memeluk cucu Anda. Banyak yang banyak, nanti gerak mudah. Gampang banget gitu. Gerakin apapun ada. Ambilin air minum, gampang banget. Ini coba ambil, gampang banget. Nah dialognya pun terbuka. Nah kebanyakan kita kan nggak banyak ngobrol nih, apalagi dengan zaman sekarang adanya internet. Orang malah malas ngobrol gitu kan. Bikin aturan gitu. Jadi kadang-kadang kita orang diajak ngobrol, bawanya HP aja. Ada tamu kita datang, tuan rumahnya megang HP, yang ngomong gimana kita mau ngomong. Nah ini penting, dialog ini tadi yang sudah saya terangkan, ayat-ayat Al-Qur'annya, mudah-mudahan ini bisa membuka ya. Ini baru muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Bagaimana mengenalkan Allah. Insya Allah kita akan tekstual. Ini ayatnya ngomong begini, ayatnya ngomong, ternyata, wah, insya Allah ke depan kita lihat, cara mengenal Allah gitu. Masya Allah baru saya cara mengenal Allah begini. Ini, maka Al-Quran setebal itu tidak membahas tentang saya bagaimana cara sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, enggak diterangkan. Bagaimana caranya gerakannya, enggak diterangkan dalam hadis. Terus Quran setebal itu ngomong apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Itu yang kita lupakan. Karena pondasinya kuat, nanti akan keluar yang namanya cabangnya menjulang ke langit. Ini pondasinya dulu. Gitu kan? Subhanallah, mudah-mudahan ini sudah jam 10 lewat seperempat ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita akan ada tanya jawab sampai di sini dulu. Insya Allah bagian kedua tentang bagaimana membangun generasi Qurani. Nah, ini kan kenapa Qurani? Karena kita berangkat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan insya Allah kalau ada tanya jawab yang belum terjawab, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kajian ini. Karena ini nggak bisa cukup 1 jam 2 jam ya. Khususnya praktek dalam berdialog dengan anak itu lebih penting. Ada istilah at-tariqatu ahammu minal maddah. Nah, cara mengajar itu lebih penting daripada materi yang kita ajarkan. How to teach itu lebih penting daripada subject to teach-nya gitu. Nah,
Nah, itu penting sekali. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Arifin yang telah menyampaikan materinya 1 jam ya. Jadi saya sedikit merangkum apa yang sudah disampaikan. Tadi disampaikan materi yang pekan lalu itu bagaimana kita mendidik anak itu yang pertama dengan kelembutan, yang kedua selalu memaafkan, dan yang ketiga selalu memberikan nilai yang positif kepada anak kita. Kemudian ibadah itu kondisinya adalah bersyukur. Kemudian dalam surat 14 ayat 24-25 itu yang pertama kita harus mengenal Allah dengan syahadat, kemudian mengingat, dan yang ketiga adalah merasakan. Jadi sebelum kita memberikan ilmu kepada anak, ilmu tentang Allah, maka kita harus diri kita, orang tua kita mengenal Allah terlebih dahulu gitu ya Ustaz. Yeah. Selanjutnya Mbak Dewi gimana? Ada pertanyaan dari jemaah Radio IMSA? Mungkin sebelum kita bacain pertanyaan, mungkin kita sapa beberapa pendengar setia. Nah, kali ini ada yang spesial nih Pak Ustadz. Ada yang menyapa dari jauh, dari Kuwait. Wah, Beda negara lagi. jauh banget. Saya baca namanya Mbak Erna Nurhasna. Kemudian ini langsung ke pertanyaan. Saya akan baca dari Mbak Ina Muzain. Beliau bertanya di Facebook. Saya akan baca. Pak Ustadz, bagaimana cara mengajarkan anak sholat di bawah usia 7 tahun? Apakah menyuruh mengajak anak sholat di bawah 7 tahun tidak mengikuti sunnah, Pak Ustadz? Bagaimana ini, Pak Ustadz? Ini tekstual banget, ajarkan umur 7 tahun. Tekstual banget. Ya Allah, Ibu, Bapak yang saya hormati, subhanallah. Masih di dalam perut aja udah kita doain gitu kan. Anda dalam keadaan hamil, sholat itu sudah mendidik sebetulnya ya. Kita membaca Al-Quran ketika ibu lagi hamil itu mendidik. Subhanallah. Bahkan belum umur 7 tahun masih digendong-gendong, Anda sholat sambil gendong anak, itu sudah mendidik. Loh, emang Nabi sholat pernah sambil gendong? Iya, sambil gendong cucunya. Nggak ada masalah. Itu ada setruman di situ. Artinya mendidik anak itu jangan nunggu 7 tahun sebagaimana sunnah Nabi. Ya. Maksudnya ini jangan sampai terlambat, ini sedini mungkin kita sudah mendidik anak. Kita sholat berjamaah, anaknya masih baik kita gendong. Kemudian kita letakkan, dia masih ngeliat umur berhitungan setahun mungkin menghitungan bulan. Itu sudah mendidik anak kita. Jadi enggak bertentangan dengan sunnah Nabi, enggak. Maka itu pemahaman hadis-hadis tidak boleh pendekatan tekstual. Itu isyarat saja bahwasanya jangan sampai terlambat ini. Udah umur 7 tahun belum kenal sholat. Nah, itu udah parah banget. Jangan sampai tidak kenal sholat. Ustaz disuruh mukul. Jangan begitu. Ini hadisnya hajar boleh. Gitu. Nggak begitu. Maka itu jangan memahami tekstual. Tentu kata-kata memukul ini bukan berarti dengan kekasaran tapi dengan lembut, yaitu dengan kasih sayang, supaya dia mengerti. Nah, ini yang harus kita pahami hadis-hadis. Jadi babnya khusus bagaimana memahami hadis-hadis itu supaya tidak pendekatan tekstual. Nah, besok insya Allah kita akan bahas bagaimana pendekatan aplikasi yang lebih konkret insya Allah minggu depan. Insya Allah. Ya, ada lagi? Siap, Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari ini namanya kode 1076. Bagaimanakah cara praktis mengenalkan Allah pada balita yang belum bisa menggunakan akalnya? Dan bagaimana cara melatih diri untuk bisa merasakan keberadaan Allah, Pak Ustadz? Ya, begini. Anak itu memang dia lebih mengasah pada rasa dulu. Nanti semakin berumur, barulah kematangan logikanya. Nah, ketika ada rasa itu, anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, ya, itu 5 tahun, itu betul-betul kita kenalkan secara
instan. Contoh nih, saya kasih contoh konkret ya. Waktu pasti kita ketika anak itu mulai bicara, mana matanya, mana telinganya, mana hidung kamu, mana giginya, mana punya berat satu gitu. Tangannya mana, pasti gitu. Mengenal organ tubuh kita, mesti gitu. Langsung saat itu siapa yang punya? Mana matanya? Siapa yang punya? Allah, langsung instan. Giginya mana? Siapa yang punya? Allah. Nah, saya gitu. Telinganya mana? Siapa yang punya? Allah. Itu harus berulang. Maka itu nanti teori dari sini sampai sini itu harus ada namanya pengulangan. Bukan hanya pengulangan intensif. Udah, jangan kata udah, terus. Nggak ada istilah udah mengenal Allah. Karena redaksi Al-Quran yang mengajarkan demikian. Jadi itu namanya membangun habit of mind. Bagaimana kebiasaan kita berpikir dan merasakan semua dikit-dikit Allah. Enak kan makannya coklat? Nah, enak. Itu siapa yang punya? Allah. Gitu caranya. Langsung direct kepada Allah. Gitu. Lama-lama berpikir, siapa yang punya? Ibu yang ngasih aku. Allah nggak ada tuh. Karena dia mulai berpikir gitu. Yang ngasih aku ibu, mama ngasih aku makan. Allahnya hilang tuh. Pasti gitu tuh. Akan ngerasakan. Itulah yang harus kita mapping. Kita bisa petakan kerangka berpikir dia. Tapi ini semua, saya begitu. Dari kita makan nasi, ini anak kecil gitu kan. Dari yang bubur makan nasi, kemudian ini dari Allah. Lama-lama dia berpikir, enggak. Mama beli, masak buat aku. Saya tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya ke sawah. Lihat nih, ini beras dari nasi itu dari beras dari padi itu lihat. Ini siapa yang menumbuhkan? Mama nggak bisa menumbuhkan beras. Itu yang saya lakukan. Jadi langsung praktek. Nah sekarang nggak usah ke sawah, buka aja YouTube. Sawah, padi gitu kan. Zaman sekarang nggak jalan-jalan di dalam rumah juga bisa belajar zaman modern. Allahu a'lam. Oke, baik, siap Pak Ustadz. Nah, sekarang saya mau menyampaikan pertanyaan dari Mbak Siti Jainar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara mendidik dengan mengenal Asmaul Husna? Dengan Asmaul Husna bisa digunakan sebagai cara mengenal Allah? Ini maksudnya pertanyaan Pak Ustadz. Apakah Asmaul Husna bisa digunakan untuk mengenal Allah? Begitu kurang lebih. Kalau ibu tadi kenal saya dari mana? Kalau nggak pakai nama, orang yang begini. Siapa? Ya gitu Ustaz. Ya ada pakai nama Arifin. Gitu. Dewi yang mana? Dewi yang pakai jilbab. Bukan pakai jilbab. Nggak mungkin Pak Khairi pakai jilbab. Gitu. Jadi harus pakai nama. Gitu. Itulah nama Allah yang Maha Sayang, Ar-Rahman. Ngasih semua dari Allah, Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasih nama. Al-Wahhab yang maha memberi juga. Al-Karim yang maha pemurah, semua dikasih. Ini dari pakai nama. Dan mengenal Allah pakai gimana? Kalau Allah itu sendiri adalah nama. Allah itu nama. Gitu kan? Subhanallah. Maka itu semua harus pakai Asmaul Husna. Tetapi jangan pakai istilah ini untuk anak-anak bingung. Jadi Ar-Rahman itu Asmaul Husna. Anak langsung, Asmaul Husna apaan? Gitu kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu nama Asmaul Husna. Wish pusing. Yang gampang-gampang aja gitu kan. Dia yang punya langit, bumi, matahari semua punya. Malikul Mulk, Malik. Raja, dia punya semua. Jadi, tapi tidak mengenalkan namanya. Allahnya dulu, esensinya, zatnya yang kita kenalkan. Sifatnya, apa yang dilakukan oleh Allah, itu yang kita kenalkan. Tuh, dialah Allah. Inilah Allah. Nah, Allah itu Asmaul Husna. Bagian daripada Asmaul Husna. Harus pakai nama. Mengenal tuh harus pakai nama. Gimana nggak pakai nama? Susah neranginnya malah. Oke? Oke, baik. Pak Ustadz, tadi ternyata ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Tadi itu yang kelewatan ini Pak Ustadz. Bagaimana cara kita melatih diri supaya bisa merasakan keberadaan Allah setelah kita mengingat Allah Pak Ustadz? Minggu depan saya jelasin, tapi sekarang saya terangin saya jawab. Minggu depan ya.
Maka itu ilmu itu butuh waktu, nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Subhanallah. Nggak mungkin lah saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di New York langsung membangun generasi Islami. Nggak bisa lah. Ilmunya dulu pelan-pelan gitu kan. Maka ada tahapan, mereka punya tahapan. Nih lihat saya ajarkan ya ibu-ibu. Pertama, kita nih buat kita pribadi gitu kan. Habit of mind tauhid yang harus kita bawa. Biasakan berpikir kembalikan pada Allah. Ini bahasa orang dewasa ya, bukan untuk anak-anak. Jangan melihat sesuatu adalah sesuatu. Mata kita melihat sesuatu, pikiran kita sesuatu, salah. Mata kita melihat sesuatu, pikiran dan hati kita Allah yang mencipta sesuatu itu. Insya Allah minggu depan saya akan terangkan. Saya melihat air, habit of mind kita, oh itu air. Harus dirubah. Saya melihat air, ya Allah Engkau menciptakan itu untukku. Jadi mata kita makhluk, hati dan pikiran kita khalik. Mata kita melihat makhluk, yang kita lihat konkret makhluk. Tapi hati dan pikiran kita yang mencipta ini khalik. Makhluk itu yang dicipta. Makhluk adalah yang diciptakan. Saya melihat tangan kita, ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bayangin kalau tangan kita begini doang. Gimana mau megangnya? Allah mengatur subhanallah, luar biasa. Mudah digerakkan, subhanallah. Dipotong-potong, tulangnya dipotong-potong. Coba begini. Kan susah. Ketika kita melihat tubuh kita. Ya ayyuhal insan. Maha gharraka bi rabbikal karim. Kok bisa lupa aku, wahai manusia? Aku yang menciptakan tubuh kamu. Aku sempurnakan. Begitu dahsyatnya. Ini tanda kebesaran Allah. Kita merasakan tubuh ini terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Itu gitu. Maka yang pertama kali kita bangun adalah man of tauhid. Bagaimana cara melihat tubuh itu kembali kepada Allah. Dan ini materi harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dari yang kecil yang tadi. Dari anak kecil balita. Ini siapa yang punya mata. Mana punya siapa Allah. Dan itu namanya yang saya ajarkan. Itu adalah habit mind. Bagaimana habit mind kita. Habit of mind kita. Habit of mind kita balikan pada Allah. Balikan pada Allah. Kenapa Anda susah khusyuk? Karena tidak mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya kita. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Insya Allah minggu depan saya jawab lebih detail lagi. Insya Allah. Baik, siap Pak Ustadz. Berarti silakan bersabar sampai minggu depan, biar makin penasaran. Bulan depan. Maaf Pak Ustadz. Nah, ini ada Maaf Pak Ustadz, ini sekarang ada pertanyaan yang mungkin sangat sesuai dengan kondisi di Amerika. Pertanyaannya dari Mas Yasser Arafat, tapi ini bukan dari Palestina sepertinya. Pak Ustadz, bagaimana kalau anak dari perkawinan asimilasi yang tidak beragama Islam? Apakah doa anak tersebut bisa diterima Allah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow. Tidak apa-apa, belum makan gitu. Saya makan tapi tinggal separuh tadi saya tinggal. Baik. Makan salmon. Ini ya Arafat ini di Vancouver itu kan, kawan saya dulu. Jadi siapapun doa itu akan terkabul oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh ya, gitu. Dan doa kita insyaallah terkabul karena kesalahan kita. Karena kita juga harus punya ilmu tentang doa yang dikabulkan seperti apa, ilmu tentang doa yang tidak dikabulkan seperti apa. Oh, iya, kita harus punya ilmu itu. Kalau saya melihat mau itu anak siapa, mau background ini bagaimana, saya tidak melihat di situnya. Saya melihat Allahnya. Gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu kalau saya melihat sesuatu itu langsung Allahnya. Otak kita kadang-kala dibenturkan dengan akal. Nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak
Tidak mungkin. Semua mungkin. Insya Allah bisa terjadi apapun yang kehendak Allah. Maka itu kita mintanya kepada Allah ini. Doanya kepada Allah. Ini penting sekali. Jangan sampai kita sudah pesimis. Aduh, udah berputus asa. Ini anak begini. Bisa nggak doa dikabulkan nggak? Insya Allah dikabulkan. Kira-kira itu yang saya pahami tadi. Benar nggak? Saya belum paham. Allah Subhanahu Wa Taala bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul Pak Ustadz. Kita lagi nggak rasanya. Silakan bertanya. Apalagi Yasser Soalnya Arafat. grogi sama ini nama Yasser Arafat. Pejuang dari Palestina. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Mas atau Bapak Alex Mahmud. Assalamualaikum Pak Ustadz, seandainya ada orang tua yang tidak mampu mendidik secara agama, lalu mengirim anaknya ke pesantren. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Ya keren, cakep. Bagus, dia kagak mampu, udah berikan kepada, bukan berarti dia lepas tangan. Gitu. Dia usaha. Gitu. Usaha salah satunya begitu. Loh anak saya di pondok pesantren kemarin dikritik, ngapain pondok pesantren kan pesantren bisa mendidik? Gitu. Iya bisa. Saya ada lembaga. Kenapa pondok pesantren bagus? Karena boarding. Karena ada 3 unsur yang menyebabkan pengaruh kepada karakter anak. Karakter anak akan dipengaruhi oleh 3 unsur. Pertama kali adalah orang tua. Jadi orang tua. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah sekolah. Jadi orang tua, lingkungan dan sekolah ini digabung. Jadilah boarding. Kalau bahasa kampungnya pesantren. Gitu. Saya nyantren jadi santri. Nah, boarding school ini bukan hanya Islam, di dunia ini diakui. Gitu. Pendidikan yang luar biasa itu boarding school. Gitu. Kalau di Amerika kan ada tuh boarding school, sekolah-sekolah Turki. Ya, saya yakin bukan hanya di Amerika, di Kanada mungkin di mana. Sekolah-sekolah Turki, pondok pesantren bagus, masukkannya ke situ. Gitu. Sekolah Turki udah murahnya luar biasa ya, karena saya visit melihat sana masjidnya, kurikulumnya sudah ada, bukunya, karena saya orang kurikulum. Karena memang saya konsultan pendidikan masalah kurikulum. Saya lihat kurikulum udah bagus, bukunya, Masya Allah. Masukkan ke situ. Karena dia membentuk lingkungan yang baik. Lingkungan ini yang mahal. Dan di situ jadi orang tuanya itu, guru-gurunya itu, dibentuk sedemikian rupa. Nah, ketidakmampuan kita yang zaman sekarang seperti itu. Bukan berarti saya tidak mampu. Itu kan saham kita ada. Saham kita itu, kita membiayai dari sekolah, kita biayai itu. Jadi tidak ada salahnya sama sekali. Saya juga dulu di pondok pesantren, di Gontor. Sampai saya selesai Gontor, disuruh mengajar di Gontor. Dulu Gontor cuma 1, Gontor 1. Sekarang ada Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3, Gontor pusat. Sampai mengajar di situ. Nah, kenapa? Bukan berarti ketidakmampuan orang tua saya. Memang anaknya kebetulan banyak dan betapa sibuknya. Akhirnya anaknya di pondok pesantren sah-sah saja, boleh, tidak ada kesalahan sedikit pun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya. Subhanallah. Kemudian kita lihat halaka mar'un man lam ya'rif qadrahu. Orang itu akan hancur apabila tidak bisa mengukur kemampuannya. Ya, kalau kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Sejauh mana kita mampu apa enggak gitu. Kita nggak bisa berenang, alah cuek aja masuk sungai, kelelep lah gitu kan. Nggak bisa, hancurlah seorang itu apabila tidak bisa mengukur kemampuannya. Allahu a'lam. Baik, langsung lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Silakan. Ini cocok buat saya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana caranya supaya teenagers bisa bangun sholat subuh tanpa harus dibangunin tiap pagi? Kalau sekarang nggak mungkin Anda ikut kajian ini, jeng langsung besok sholat subuh sendiri, nggak bisa lah. Itu bukan sulap. Membangun akhlak itu tidak semudah itu. Kalau semudah itu kita nggak butuh nabi kali. Nabi itu dikirim berkali-kali sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Minhum man qasna wa minhum lam yanqus alaikum. Sebagian sudah kami ceritakan, sebagian lagi belum diceritakan. Jadi bukan Nabi itu bukan hanya 25, banyak gitu. Dan proses pembentukan akhlak itu tidak mudah. Setahun 2 tahun tidak cukup. Oh ya tidak cukup lah. Belum masa saya di Mentawai, di New York, sekian bulan harus mampu membangun generasi, nggak mungkin lah. Gitu. Itu kita pelan-pelan semua pakai teori ilmiah gitu kan. Nabi Muhammad SAW membangun akhlak bagaimana bertahun-tahun, bagaimana menghadapi para kaum kafir Quraisy.
menanamkan akidah, yaitu di surat-surat Makkiyah kita lihat. Nanti surat-surat Madaniyah dilihat, ini butuh waktu semua. Nah, berbicara tentang anak tadi, ngobrol lah dari hati ke hati. Dan ada dua tadi, bersyukur dan kembali kepada Allah. Dua nih. Nah, kalau teenager ini gampang sebetulnya, gampang dia gitu. Gampang. Tanamkan di anak-anak yang teenager bahwasanya kita ini di dunia cuma sebentar. Tanamkan itu. Kemarin saya nangis gara-gara ada kawan kita, Pak Arifin, anak saya Pak Arifin sakit. Saya datanglah ke daerah Tebet. Kemudian bla 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 dibalik ke Padang karena dia orang Padang. Meninggal, masih muda. Kita harus tanamkan dalam diri anak-anak kita, anak-anakku, dunia cuma sebentar. Kembali kepada Allah itu pasti. Bahasanya itu kembali. Supaya kita tahu asalnya memang dari sono. Kalau bahasa kasar, mati. Pasti mati. Mati. Ngeri banget. Kan redaksi ukurannya tadi apa? Kembali. Tadi saya belum bicara itu ya. Pondasi kedua. Nanti mungkin bagian ketiga itu kan. 1, 2, 3. Minimal 3 pertemuan lah paling tidak. Kita ini akan kembali kepada Allah. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamah as-shalah. Udah pakai dalam bahasa Arabnya, pakai esensi bahasa Indonesia aja. Nanti kau mati, itu yang dilihat pertama kali sholatnya. Jadi kita langsung visioner, melihat jauh ke depan. Nanti saya akan gambarkan teori yang gampang. Gambar-gambar ini yang memudahkan. Orang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, akan bergerak karena dua. Karena ada daya tarik, ada daya dorong. Itu baru gerak. Suatu itu jatuh ke bawah. Kenapa ada daya tarik, gravitasi. Orang itu, saya harus begini, harus dapat. Nah, itu namanya daya tarik, saya harus begini, punya target. Kadang-kadang didorong, astagfirullahaladzim. Ada tsunami, ombak, dia lari. Karena ada yang ditakuti. Jadi ada yang menarik, ada yang ditakuti. Orang lari karena dikejar anjing, gampang itu kan. Takut jadi digigit anjing, gampang kan. Jadi gerakan itu ada yang namanya daya tarik, daya dorong. Daya tarik dan daya dorong digabung. Pertama, tentang akhirat kembali pada Allah cuma ada dua. Surga yang daya tarik, daya dorong adalah ada neraka yang na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Itu dibangun. Mau hidup sehebat apapun orang, pasti mati. Bahasa kasar nih, atau pasti kembali kepada Allah, kita akan dikembalikan. Yang pertama kali dilihat oleh Allah salat kita. Jadi itu tanamkan. Terus kamu mau bawa apa? Mau bawa apa? Kamu sekarang dari sini, dari New York, karena ibu tadi nanyain dari New York. Dari New York Anda jalan ke Washington DC, pakai duit nggak? Pakai duit. Mau nggak pakai duit jangan gimana. Naik apapun kendaraan Anda harus bayar. Dan sekarang kita perjalanan sedekat ini aja kita butuh bekal. Gimana perjalanan yang jauh? Ajak berikan analogi yang banyak gitu. Nah, minggu depan saya berikan tentang analogi ini saya harus terangkan. Ini bukan hanya untuk parents tapi juga untuk teens gitu kan. Ini penting, makanya itu walaupun hanya radio IMSA tapi dia punya cara mendidiknya. Nanti prakteknya itu adalah membangun generasi ke depan. Insya Allah, maka itu harapan saya ya ikutin terus ini radio IMSA dan kajian nanti hari Sabtu Ahad, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu ikut terus ya sehingga saya tidak putus sampai di sini aja. Allah alam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ada satu pertanyaan. Silakan Ibu. Tadi. Nice. Oh ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kami mengingatkan bagi yang mau berinfak, berdonasi bisa di-scan di YouTube atau di Facebook-nya pakai handphone, nanti di-scan. Tadi saya coba sih bisa, mudah-mudahan memudahkan kita untuk berinfak lewat IMSA. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Cak Swiss. Ini tadi terlewat oleh Mbak Dewi nih. Iya, pertanyaannya ini sangat menarik loh ini. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi dikatakan bahwa ciptaan Allah itu ada unsur dari Allah. Apa itu artinya konsep
manunggaling kawula Gusti itu bisa dibenarkan. Itu Ustaz. Silakan. Manunggaling Gusti itu bahasa Jawa bisa ditranslate kan? Ini ada hubungannya dengan yang zaman dulu ini kayaknya ceritanya ya Pak Ustadz ya. Saya sukanya pedas. Kalau saya masak, nggak mungkin lepas dari cabai. Maka yang saya ciptakan, buatan saya ada unsur sayanya. Ya, paham lah gitu. Saya sukanya manis. Masakan apa juga saya kasih gula. Wong Jawa, sampai pun ayam namanya gudeg gitu kan. Saya kasih gula gitu kan. Subhanallah. Telur pun dikasih gula, namanya gudeg itu orang Jogja. Saya sukanya seandainya asam, pasti saya kasih cuka ataupun lemon. Jadi yang mencipta pasti ada unsur di dalam ciptaannya. Semua ciptaan Allah pasti ada unsur yang mencipta. Tidak mungkin tidak. Apakah unsur itu? Pertama adalah tanda kebesaran Allah. Supaya kita berpikir sekecil apapun, semut lah. Bayangin tuh semut bisa makan, bisa minum, bisa bergerak, itu sekecil itu gimana perutnya, gimana paru-parunya, gimana jantungnya, gimana. Nyamuk bisa terbang, bisa membunuh pula. Nah, dengan adanya demam berdarah. Semua ciptaan itu pasti ada unsur yang mencipta. Jadi yang mencipta siapa? Satu. Jadi kembali kepada yang satu. Berarti dalam tubuh kita ada unsur Allah, iya. Tapi jangan mengatakan, Anallah, aku Tuhan. Nah loh, ini yang sesat. Gitu kan. Ini yang sesat. Gitu. Allah ada dalam diriku. Jangan begitu. Kenapa Quran mengatakan, aku lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Min surat Qaf. Wih, ada di dalam Tuhan. Ada dalam, salah lagi. Gitu. Maka itu di dalam tubuh kita ada paru-paru, ada jantung, ada organ tubuh yang begitu dahsyat, computerized semua, gerak, udah. Ketika kita megang yang panas, misalnya saya megang yang panas gitu kan, nah, ini panas, kemarin saya duduk di karpet, lagi ngetik, karena sebelum saya ngetik, saya ngejahit pakai jarum. Di tempat jarum itu ada yang jatuh, jarum saya nggak ngeh. Saya ngetik, tangan saya begini, langsung kita angkat, berdarah. Di karpet ini ada jarum. Coba ini berdarah, kita nggak ngerasain, ini langsung, angkat tangannya, itu berapa detik tuh? 0, sekian detik. Sekarang di sini ada api, kita ada nginjek puntung rokok, langsung kita angkat, panas. Coba kita lama, lemot gitu, sinyalnya lemot, angkat, Oke, kebakar duluan kali gitu. Itu betapa dahsyatnya. Nah, di situ ada unsur Allah betapa dahsyatnya. Ngasih message, ini kan message pesan tergerak, otot-otot tulang gerak semua. 1, 2, 3 angkat. Itu berapa 0, sekian detik kali ya. Cepat banget. Begitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu dengan begitu cepat. Dahsyatnya gitu. Allahu a'lam. Jadi semua ada tanda kebesaran Allah. Besok saya akan terangkan lebih detail lagi. Maksudnya bukan besok-besok ini. Insya Allah. Maka itu jalan kajian ini nggak bisa berhenti sekali doang gitu kan. Ya, next. Ya, jazakallah khair Ustaz. Dari Mbak Dewi ada pertanyaan lagi? Banget kedengeran. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi komentar sangat positif. Saya bacakan. Dari Pak Erna, dari Facebook nih. Jazakumullah khair, Radio Insan dan Arifin. Ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, Ustaz. Semuanya mengalir sampai anak cucu. Amin. Oh, ada salam kenal Pak Ustadz dari Dina Sidik Purnama, Jakarta. Oh, assalamualaikum. Nanti saya kasih nomor HP saya. Iya. Tadi di FB Pak YouTube dari Cipondoh juga hadir. Siapa namanya tadi itu? Terus Diana Gozali, alhamdulillah di beberapa tempat absen. Itu sudah saya kasih nomor telepon saya. Oh ya, nomor telepon Ustaz 0811
940-969 bisa lihat di chat Zoom ya, insyaallah. Ya, nanti kamu mau tanya. Silakan kamu mau nanya. Baik, Mbak Dewi ada lewat Kayaknya pertanyaannya udah habis, tinggal habis, beberapa yang menyampaikan salam perkenalan seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup. Alhamdulillah. Sudah menjelang jam 11, Pak Ustadz. Ya, mohon Jumatan. Alhamdulillah. Ya baik, kami serahkan ke Ustadz Arifin untuk menutup. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, sampai ketemu lagi Radio IMSA, dan kita kaji lebih dalam lagi, sehingga kita bisa membangun generasi yang Qur'ani. Ya. Mudah-mudahan, tentu ini butuh ilmu yang tidak bentar. Ya, saya mohon maaf nggak bisa semuanya karena keterbatasan waktu. Kalau mau ikut lebih lanjut lagi, nanti hari Sabtu dan hari Ahad, insya Allah. Sabtu pagi hari, Ahad pagi hari waktu New York dan sekitarnya, termasuk Vancouver dan yang lain. Ataupun Sabtu sore waktu Indonesia bagian Barat, dan Ahad sore waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah pada hari Ahad kita akan ada doa berzikir berjamaah, istighosah, karena kondisi di Indonesia banyak bencana dan pandemi belum selesai, bencana alam nggak berhenti-berhenti. Ya. Mudah-mudahan ingat bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini untuk membangun generasi ke depan. Jangan hanya teori saja, ngeritik aja, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Ini gimana nih? Lost generation gerak tuh, geraknya apa? Yang nyata. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah maha murka kepada orang yang hanya ngomong tapi nggak bekerja. Dengan kita berbuat, nggak hanya omong doang. Ayo kita didik diri kita, semangat didik anak kita untuk menggapai ridha Allah. Saya pasti ada salah, ada khilaf. Ingat bahwasanya mengingat Allah butuh mengenal Allah. Kekuatan mengingat tergantung kekuatan mengenal. Dan kekuatan mengenal bagaimana cara mengenal Allah, ikuti minggu depan insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas kehadirannya pada sore hari ini, dan jamaah Radio IMSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini masih belum selesai, saya juga masih penasaran gimana cara anak sholat tanpa disuruh. Insyaallah kita akan sambung pekan depan. Dari Mbak Dewi ada mau yang disampaikan lagi? Sepertinya cukup. Mungkin semoga nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi ya, supaya bisa belajar lebih banyak ke Pak Ustadz. Insya Allah. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau menyapa Ustadz? Boleh di-unmute? Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama semuanya, sama-sama. Saya Assalamualaikum. Terima kasih Radio Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ahmad.